Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambagi li jalali wajhika karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakung tipayun ngaturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu tos nyumponan undangan kanggo pangaosan rutin keluarga. Karsan ayeuna nyana paktosna malam Senin. Bikin netna bade teu areda malam Senin tapi alhamdulillahnya. Atur nuhun pisan hujan teh cios. Atur nuhun anu tos sarumping atau anu teu acan sumping bilih teu damang mugi enggal damang. Amin. Upami nuju aya pamengan mugi kapayun mah biasa disempatkeun akan apa yang menjadi perjalanan. Mugi-mugi sing salamet lancar di perjalananna. Aya macet. Mari tong tebih-tebih ke Bandung, tong tebih-tebih di Ciroke, di Kadipaten lagi kudu dioper cenah aya mah jalur teh. Di Cireki di Kadipaten ge nama dioper cenah kitu. Nuhun kepada wargi sadayana teh ila page urang puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala notos anu pirang-pirang kasihan kalimatan nya teh urang taras kamu teh cuma kaseueur kasihan kalimatan aja puji urang semohon kasihan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ayeuna sempat urang biasa bakal nyarum jadi silaturahmi bari nyari ilmu pagi-pagikeun teh kumaha cenah saseureun sabanyareun ego nyeur dadap macona teh gatel beurang nya matihna eta mah eta na ilmu teh pantesna kitu. Materi nu bade didugikeun nyandak judulna 7 plus kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Jantan 7 plus ke 7 sabaraha tambih namanya. Nu anu tos etana 7. Henteu teh seueur-seueur mung hiji tambihna. Teu disebutkeun 8. Bukan hanya anak saja yang harus memenuhi kewajibannya pada orang tua, melainkan kewajiban orang tua terhadap anak pun harus dipenuhi dalam Islam. Anak sesungguhnya merupakan titipan dan berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tua. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah menyia-nyiakannya. Contohnya kamarinya orang nutus kealaman teh nutus nuju viral teh kamari putrana Kang Emil tangtos nage orang sadaya nangis ningali kajantanan eta teh. Mudah-mudahan diselamatkeun Allah Subhanahu wa taala. Dipasihan kegiatan orang tua na sepuhna keluargana oge urang kalihna da sakitu saena bager pinter. Mudah-mudahan soleh, mudah-mudahan ditempatkan di tempat anu layak di sisi Allah. Amin. Keluarganya turut mendoakan. Segala perilaku anak selama di dunia adalah tanggung jawab orang tuanya, termasuk mendidik dan mengasihi seorang anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya.
Dengan demikian, maka memberikan pengetahuan agama terhadap anak juga adalah merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Orang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari halaman 215. Dalam hadis ini, kewajiban orang tua terhadap anak dalam merawat dan memberikan kasih sayang adalah hal yang patut dilakukan sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Orang tua sebagai pasangan yang mengasihi dan memberikan kasih sayang pada anak adalah bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak selama di dunia. Setidaknya ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam seperti: 1. Memberi nama yang baik. Contohnya wahaji anak nama yang baik. Timbah. Nancing hatina cenah teh. Delima rumana delima. Delima di sorga, Delima di sorga. akan menyenangkan semua orang. Amin dong. Amin. Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka perbaguslah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi emut kamang ikinnya Mang Udin can digentos kene namina. Terkait pemberian nama yang baik ini sesuai hadis Nabi riwayat Abu Dawud, yakni kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan nama anak sebaik mungkin artinya. Hadis riwayat Tirmidzi juga mengatakan bahwa Rasulullah sangat peduli terhadap memberikan nama yang baik untuk anaknya. Sehingga beberapa kali ketika beliau menemukan nama yang tidak layak, tidak mengandung arti dan kurang baik, maka ia akan mengubah dan mencari nama terbaik untuknya. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak dalam memberikan nama anak yang mengandung doa untuk kebaikan dirinya. 2. Memberikan anak air susu ibu atau ASI. Kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi ialah memberinya air susu ibu atau ASI. Hal ini pun sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ini juga menjadi kewajiban ibu dalam keluarga dalam memberikan kasih sayang pada anaknya. Tidak diragukan lagi kalau ASI adalah makanan pertama bayi yang besar manfaatnya. Ibnu Sina, seorang dokter kenamaan Islam menegaskan kalau penyusuan alami memiliki manfaat. Seorang bayi sebisa mungkin harus menyusu dari air susu ibunya, sebab mengulum puting susu ibu terkandung manfaat yang sangat besar dalam menolak segala sesuatu yang rentan membahayakan dirinya. Jadi
beda di nenan langsung karena puting susu ibuna sareng nu kana botolkeun nya. Beda. Lebih akrab, ada Lebih kedekatan. akrab, lebih ada kedekatan. Bedanya mana? Beda khasiatnya. Nah, menyusui langsung dari puting ibunya sangat bermanfaat bagi ibu dan bayinya. Bagi ibunya bisa membantu mengembalikan rahim ke ukuran semula. Jadi ambek teu dayut kitu teh nya beuteung ibuna. Serta menurunkan resiko kanker payudara. Membakar kalori lebih banyak. Mengurangi resiko kanker ovarium. Serta menghindari penyakit diabetes tuh. Manfaat untuk ibunya kalau menyusui anaknya langsung dari puting ibunya. Jadi tidak disimpan di botol, dimasukkan ke botol, disimpan di kulkas. Nanti jam sekian oleh pembantunya dianetkeun, terus dipasihkeun. Jadi eta mah teu ngulung puting susu tapi mengulung karet dotnya. Alhamdulillah Terus urang ada mah. denyut jantung gitu. Ada kasih sayang yang lebih dekat deh. Pan ari nganen mamari diusapan gitu nya urang teh bari di kumaha wae gitu doang. Pernah ari kerbot kuna botolnya kesek itu. Jadi kurang akrab gitu kasih sayang. Ya, kasih sayang kurang tercurah gitu. Manfaat bagi si bayi bisa membantu meningkatkan kesehatan sistem pencernaan si kecil. Seperti diare dan sakit perut jarang terjadi. Memperkecil sistem memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit. Bisa meningkatkan IQ bayi. Sangat baik untuk perkembangan bayi prematur. Tuh kabantunya bayi prematur oke kudinenan langsung. Juga bisa membantu mencegah sindrom kematian bayi mendadak dan juga penyakit lain yang bisa dihindari dari memberi ASI langsung ialah seperti asma, alergi, diabetes, serta kelebihan berat badan alias obesitas. Sang ibu nate. Jang bayi. Bayi. Bisa aja. Untuk mendapat untuk mendapat semua untuk mendapat semua manfaat tersebut, ibu terlebih dahulu harus merasa nyaman saat menyusui. Cenah ngamun keur matuh ngalamun kumaha budakna. Kebesekan budakna. Kebesekan budakna. Jadi ibu menyusui itu harus nyaman, harus tenang. Bari diusapan, Tong bari nyetrika. Itu manfaat menyusu langsung dari puting ibu, manfaat untuk ibunya juga manfaat untuk bayinya. Ini masih berkaitan dengan air susu ibu. Ada kejadian di Amerika, aya meureun diurangan di contohnya di Amerika mirada gaya. Ada 2 orang ibu di Amerika sama-sama melahirkan di waktu yang sama. Yang satu melahirkan bayi laki-laki dan yang satunya melahirkan bayi perempuan. Disebabkan kesalahan perawat, siapa yang melahirkan bayi laki-laki dan siapa yang melahirkan bayi perempuan, maka itu tertukar. Bagaimana cara itunya? Ditukarkan. Maka dilakukan cek darah untuk menentukan DNA.
Ternyata hasilnya begitu mirip antara kedua bayi tersebut. Hal ini membuat para dokter semakin bingung. Sedang kedua ibu tadi terus ngotot, masing-masing mengaku dialah yang melahirkan bayi laki-laki. Bayi laki-laki nah hiji diparebutkeun keukeuh hoyong bayi laki-laki. Kedua-duanya. Pan merentitan kerana asal hanya dibrol ge. Sesampainya kabar itu pada pihak yang bertanggung jawab di rumah sakit, mereka langsung menyatakan tidak ada yang bisa memecahkan masalah ini kecuali hanya orang-orang Islam. Saur orang Amerika. Akhirnya mereka menghubungi salah satu ikhwan atau saudara muslim di Saudi yang mereka kenal dalam sebuah seminar. Maka terjadilah dialog seperti ini. Jauhnya di Amerika ke Saudi, nguruskan uruskan budak ya. Kata orang Amerika, bukankah Anda mengatakan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran? Kata dokter muslim, benar. Ditantangnya ada, bisa ditantangnya, ada. Kata dokter muslim, benar. Ada yang tahu apa kira-kira solusi dari Al-Quran untuk masalah seperti ini? Tidak ketemu sama ilmu kedokteran kali ya. Tadi ada kata orang Amerika, bukankah Anda menyatakan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran? Kata dokter muslim, benar. Ada yang tahu apa kira-kira solusi dari Al-Quran untuk masalah seperti ini? Kata dokter muslim, jalan keluarnya mudah. Ambil beberapa tetes air susu dari masing-masing ibu tersebut. Maka susu yang paling banyak mengandung nutrisi itulah ibu yang melahirkan bayi laki-laki. Sedang susu yang mengandung lebih sedikit nutrisi, maka dialah ibu yang melahirkan bayi perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Bagi seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Peristiwa ini juga memastikan bahwa sejak dalam kandungan, laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam substansi nutrisi. Karena jumlahnya di dalam air susu ibu saja jumlahnya 1:2. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Selama ini pengertian dan pengetahuan kita hanya soal warisan. Ternyata lebih dari sekedar warisan. Ternyata air susu juga untuk anak laki-laki mah sejak dalam rahim sudah dijatah beda porsinya, beda porsi. Jadi opat subhanallah. Kali dia tambahan negara genap sabara genap kali. Genap kali 2 bagian. Alhamdulillah sampai wayahir. Syukuri aja. Yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Kewajiban orang tua terhadap anak yang ketiga adalah mendidik anak-anaknya dengan baik. Pendidikan untuk anak inilah hal yang paling penting dan paling utama harus diberikan pada anak.
Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan sama dengan anak-anak lainnya, termasuk pendidikan mengenai agama dan akhlak-akhlak yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari kakek Ayub bin Musa Al-Quraisy dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Ini bermakna kewajiban orang tua terhadap anak adalah hal yang utama untuk mengajarkan kebaikan serta memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, baik dari mendidik dalam Islam namun juga duniawi. 4. Mengajarkan Al-Quran. Kewajiban orang tua terhadap anak lainnya adalah mengajarkan anak kitab suci Al-Quran. Mengajarkan anak meneladani Al-Quran adalah kewajiban orang tua. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bersabda, ajarkanlah 3 hal kepada anak-anak kalian, yakni mencintai Nabi kalian, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Sebab para pengusung Al-Quran berada di bawah naungan arsy Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan orang-orang pilihannya, dan kedua orang tua yang memperhatikan pengajaran Al-Quran kepada anak-anak mereka. Keduanya mendapatkan pahala yang besar. Ini menjadi kewajiban ayah dan ibu dalam mendidik anak-anaknya mempelajari Al-Quran. Insya Allah orang menujunya belajar baru dah barangkali Al-Quran. 5. Bersikap adil terhadap anak-anaknya. Selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak adalah bersikap adil dalam mengasihi. Mungkin ada sebagian orang tua yang memiliki anak lebih dari 1, sehingga perhatian kasih sayang terhadap anak akan terbagi. Hal ini orang tua tidak boleh membedakan perhatian dari kasih sayang, sehingga harus bersikap adil terhadap anak-anaknya sebagai kewajiban orang tua terhadap anak. Berusaha memberikan keadilan pada anak-anak penting untuk dilakukan. Misalnya dalam memberi kasih sayang yang sama terhadap masing-masing anak. Kasih sayang orang tua merupakan hak setiap anak dan harus diberikan secara adil. Tidak hanya kasih sayang, memberikan sesuatu pada anak pun harus adil. Tidak boleh ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Tapi nya amun budakna adi lanceuk pameureun lanceuk nama sabaraha kitu nya. Lanceuk nanti lu adi nama 2 gitu. Iya. Adil secara proporsional. Memberi nafkah dan makanan yang halal. Kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi ialah memberi nafkah dan makanan yang halal. Kewajiban ini lebih tepatnya adalah kewajiban bagi ayah dalam keluarga. Jadi yang wajib mencari nafkah itu ayah, dan mencari nafkah diusahakan nafkah yang halal. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, baguskanlah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Berusaha memberikan nafkah dan makanan yang halal pada anak-anak penting untuk dilakukan. Misalnya dalam memberi kasih sayang yang sama terhadap masing-masing anak. Kasih sayang orang tua merupakan hak setiap anak dan harus diberikan secara adil. Makanan yang halal dikonsumsi anak
maka akan membawa keberkahan untuk keluarga. 7. Menikahkan dengan calon suami atau istri yang baik. Kewajiban orang tua terhadap anak lainnya adalah kewajiban untuk orang tua menikahkan anak dengan pasangan yang bertutur sikap baik. Sebagaimana firman-Nya, kawinkanlah anak-anak kamu yang belum kawin dan orang-orang yang sudah waktunya kawin dari hamba-hambamu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dasok jarejeh nutus rumah tangga manya tegaraduh pada melangi sok katimu rezeki nata aya, itu rezeki dari Allah, memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Maka dengan ini anak akan mendapatkan keturunan dan kasih sayang yang baik dalam pasangannya. 8. Tidak memarahi anak dalam mendidik. Kewajiban orang tua terhadap anak berlaku juga mendidik anak dengan kasih sayang tanpa memarahinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 antara lain menyerukan kepada orang mukmin agar memaafkan serta tidak memarahi dan juga mengampuni anak-anak dan bersabar ketika menghadapi kenakalan anak-anak, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah kewajiban ibu dan ayah untuk sabar dalam mendidik dan memberikan kasih sayang pada anaknya. Anak adalah insan yang tumbuh kembang dan akan mengalami perubahan dalam dirinya, baik dari fisik dan perilaku dalam menuju dewasa. Jika miminya almarhumah ngurus budak salapan teh ka asuh sadayana teh. Kataros sadaya unggal wi sakola teh. Ai abdi mah kitu tah si ilah ngurus budak tilu oge. Nu hijina pundung da teu katanya, nu hijina kumaha gitu. Ai mimi mah salapan kataros sadaya mun wi sakola teh ditaros. Diajar naon bari dipasihan emam, bari ditaros gitu. Padahal teu belajar sekolah nate ti SD ge nepi kelas sabaraha. Tapi ilmu jiwa nate mimi mah meuni. Tong bujang-bujang anak salapan dugi ka incu. Contohna si Ipan wi sakola teh mun karasan teu gaduh rencang teh. Dugi dititipkeun di mimi. Pasihan emam. Teu taradaek uih, da bohongan mama masakan teh nili lapisan Ipan teh kesel mending di mimi. Terus samun dipasihan emam da lain kitu bumbu hayamna oge mimi mah dibumbu koneng. Coba mamana sing siga mimi ambeh Ipan teh apet ka mama. Ami mah terus mun mam sareng tauco, mama tauco mah sares jeung nu kieu di mimi oge sangraginang atawa sareng tahu. Kudu segala teh mun Ipan. Jadi soalnya kesan pertama ya panjang. Jadi sanes nu sanes eta nu karos pisan mah eta Ipan anu eta teh tah nu apal mimi naon cek mimi. Jadi banget gitu ya. Banget. Jadi mimi mah di sekolah teh rumah teh diajar naon. Mimi mah alhamdulillah budak teh sadaya kataron. Ada beres 10.000. Ai urang sarjana min teu bisanya jiga kitu. Nya urang belajar ayeuna mah. Meureunan anu geus eureun anakan naras incu meureun kitu jiga mimi. Papantes deui kitu anu masih bararudak aralit nya sok lah sing tulaten ditaros barudakna kumaha kitu. Dede sing lama pengalaman incu nya di dieu nya ceket cenah. Ai teh mah keur euy sakola teh pan capek sakola teh. Teu bakal mah ngariung jeung minta darongeng. Yo laporan ke pangheulah-heulahnya. Itu kemang ieu teh. Mama eta bubar sadaya teh. Tapi ka kukumba. Gua terus ka sumur begitu. Terus mak ieu bapakeun mbah eta keun sepeda anak. Itu jadi dinas kabeh. Ai dongkap mah hoyong-hoyong fresh lah kitu ngobrol jeung induk itu di warteg. Mama lompat.
Dan dina setir mama jagung Duka itu duka sahada santai. Nah, mereka no masih anu ya satu orang ilah tapi kan gituan. Kita bagi sakedik. Itulah 8 kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Jadi mas singkatnya aja hanya 8 tapi masih banyak yang lainnya yang penting-pentingnya. Semoga kita dapat melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan dorong anak untuk hidup berkeluarga agar ia terbebas dari kemaksiatan. Amin. Rupanya cukup, ini masih perlu diperjelas lagi. Mungkin untuk memperjelasnya dipersilahkan Kak Mang Haji Udin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban untuk anak cukup jelas, cukup rinci di penjelasan yang tadi disampaikan. Yang dua, minta untuk ditekankan kewajiban pertama dengan nomor 7. Kewajiban pertama memberikan nama yang baik. Maksudnya ditekankan kita aja masing-masing mengenal diri kita, karena ada ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Pengenalan diri kita yang paling sederhana, kenal nama kita aja masing-masing ya. Coba nanya ke diri masing-masing, arti nama saya itu apa? Tanya, bahwa orang tak kenal ke diri orang gitu. Hartosnya gitu ya, artinya gitu. Masing-masing mengevaluasi nama diri, sebab tadi disebut nama yang baik nanti juga akan dipakai panggilan pada hari kiamat. Jadi panjang bagi kita. Jadi nama bukan sekedar seperti kata Shakespeare, itu adalah what's name, apa arti sebuah nama. Bagi kita nama tadi disebut penjelasannya adalah sebagai doa, juga sebagai optimisme, harapan-harapan baik ya, harapan-harapan baik ketika manggil tuh. Jadi ketika manggil mengandung doa, mendoakan si empunya nama itu dan mengandung harapan-harapan baik. Jadi kita mengevaluasi diri masing-masing, namanya siapa, arti nama kita siapa, apa gitu. Saya dulu namanya Jawa dulu, namanya itu Sucipto namanya. Jadi ternyata saya cari itu Su itu bahasa Jawanya apa artinya itu? Ternyata Su itu artinya baik ya, baik ya. Cipto ya ciptaan, jadi ciptaan yang baik. Di Quran disebut ahsan takwim, gitu ya, membahasakan ahsan takwim. Masuk pesantren kemudian dirubah, masuk pesantren anonim, saya tidak punya nama semingguan kira-kira, karena bapak ingin masuk pesantren, ingin total dapat dari Pak Kiai itu, sampai nama juga ingin dapat dari Pak Kiai, jadi dirubah namanya biar tidak terlalu kejawa-jawaan, padahal artinya baik, ciptaan yang baik, Sucipto, ciptaan yang baik. Dan maksudnya nanti mempertanyakan namanya masing-masing lah, apa artinya gitu. Tadi yang baru di bedah itu namanya Cece Ruman, ya Rumana, ada di Qurannya itu Ruman, ya, Ruman. Jadi nanti masing-masing coba apa arti namanya masing-masing, artinya aja. Pesantren kemudian dirubah namanya Muhammad Tajuddin, Pak Kiai. Cari lagi namanya Tajun itu apa? Tajun artinya kron. Artinya kron apa itu? Mahkota. Mahkota ya. Kalau Din, itu langsung kenal. Jadi apa artinya? Mahkota agama. Oh iya, jadi bukan tiara. Kalau tiara mahkota bersusun 3 itu.
mahkota agama. Jadi maksudnya begitu, biar kita kenal maksudnya nama, arti nama masing-masing. Bawa orang tanya, namian. Dulu pernah bertanya, maaf, Allah maghfir lahu, tadi ada kemama nanya artinya Yusam itu apa. Di sini tuh ada namanya orang Mang Yusam, sering silaturahmi baik ke mama itu. Ditanya apa Yusam? Yusam itu artinya jalma anu keur diaranan. Mohon naon da mina. Duka keur diaranan. Yusam. Jadi ada itu, banyak itu nama. Jadi ya mungkin orang tua dulu berarti itu dikasih identitas tiap waktu, ya Allah maghfir lahu, baik tapi orangnya sering silaturahim. Jadi banyak artinya itu. Tetangga-tetangga kalau tahu artinya banyak yang aneh-aneh sebetulnya tetangga itu, dan anehnya banyak nama yang marketable sebetulnya. Jadi cocok untuk dipasarkan lah kalau buat produk itu. Banyak tetangga yang bagus tuh. Jadi karena ketidaktahuan kita, jadi kita tidak pernah mengagumi, tidak pernah mungkin menganggap istimewa, padahal nama-namanya bagus kalau tahu. Ada namanya mungkin siapa namanya itu lagi, Anwar mungkin itu ya, dipanggil Biwar misalnya gitu ya. Apa artinya war itu? Perang. Wah, itu kan bagus artinya war. Banyak artinya. Bagus-bagus. Yang bagus-bagus itu namanya itu di keluarga Mang Aceng itu bagus itu. Bagus-bagus. Diamond, Bidemon dipanggilnya. Diamond apa artinya? Oh, itu kan. Itu kan diamond itu kan. Itu kan marketable. Kalau dibuat itu tuh bisa jadi oh, gitu ya. Kalau Jamang Intang itu, oh, bagus. Kalau kita tahu namanya, kita kenal dengan tetangga itu akan tetangga istimewa. Oh, tetangga kita istimewa namanya artinya gitu ya. Gitu. Banyaklah di tetangga-tetangga nama-namanya bagus-bagus. Tapi karena tidak kenal dengan arti nama, seolah-olah tidak ada tuntutan untuk sendiri gitu. Jadi nama sebetulnya itu untuk dirinya tuntutan sebaik nama itu tuntutannya, kemudian tuntutan jadi akhlak yang baik misalnya gitu. Jadi untuk sekarang barangkali ada yang punya masalah dengan namanya gitu, atau belum tahu arti namanya, ya silakan bermasalah dengan dirinya. Bermasalah dengan dirinya. Yang akan datang barangkali di pertemuan pengajian akan datang, mungkin untuk waktu sekarang sempit, saya sambil nanya-nanya nama saya apa ya artinya gitu, tanya bawa tanya terus naudzubillah. Jadi nama ya yang paling penting, sebab ada ungkapan tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nabi juga tadi disebut di penjelasannya, kalau mendapatkan nama sahabat yang kurang baik dirubah. Contohnya zaman Nabi ada yang dirubah. Zaman Nabi itu ada namanya harb ya. Harb ya. Tadi artinya harbun itu perang artinya. Harbun. Maka dirubah oleh Nabi, dirubah silmun oleh Nabi, silmi. Artinya kalau harbun itu artinya perang, dirubah oleh Nabi namanya silmi, namanya damai. Damai. Banyak yang dirubah oleh Nabi itu nama-nama di zaman Islam awal. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada anak bandel luar biasa. Bandel luar biasa. Kemudian dilaporkan ke Umar bin Khattab tuh oleh orang tuanya bahwa anaknya bandel. Ditanya. Jadi orang tuanya laporan anaknya durhaka, bandel gitu ya, badek. Kemudian ditanya. Jadi Umar bin Khattab itu tidak hanya mendengar laporan orang tuanya, langsung ditanya anaknya. Gitu ya. Ditanya anaknya, kamu namanya siapa? Tanya, namanya Hufas namanya. Hufas.
Kemudian pernah diajar Quran enggak orang tua? Satu ayat pun tidak pernah. Ibu kamu siapa? Ibu kamu. Ibu saya bekas hamba sahaya. Oh, kata Umar memang menyimpulkan sebelum anak kamu ini durhaka, yang memulai kedurhakaan itu sebetulnya kamu bibitnya. Jadi anak ini durhaka gara-gara orang tuanya. Satu, ibunya bekas hamba saya, maksudnya hamba saya kalau dulu itu memilih calon istri sembarangan. Sembarangan artinya akhlaknya buruk, ini agamanya buruk, dipilih. Maka ini bibit kedurhakaan dari sini. Nauzubillah. Maka Rasulullah menyebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menyebut kamu memulai kedurhakaan sebelum anakmu durhaka. Jadi bibit kedurhakaan itu sudah dimulai oleh calon bapaknya ketika milih calon ibunya, tidak milih istri yang agamanya kuat, ya papaduan baiklah milih. Nah, mungkin wahaya baik pada hari tamat. Alhamdulillah. Kedua, setelah punya anak kemudian dinamai hufaz tadi. Apa artinya hufaz? Kalong artinya. Kalong. Lalai itu. Lalai. Nyameran sering ngalong teh ndak sesuai sareng arana. Hufaz namanya. Alhamdulillah. Itu kesalahan lagi. Gambaran ketika dipanggil mah hufaz gitu aja oleh yang lain. Jadi harapan seperti beridentitas itu, seperti lalai itu sering begadang bareng anaknya. Alhamdulillah. Dan namanya sesuai. Jadi sifat lalai, kalong itu kemudian ada pada kejiwaannya, ada pada psikologi si anak itu. Yang ketiga, ditambah-tambah lagi tidak diajari Quran, gitu ya, tidak diajar Al-Quran. Maka ini pemicu dari kedurhakaannya itu dimulai sebetulnya oleh orang tuanya. Nauzubillah. Kemudian yang ketujuh tadi dua aja. Tadi urusan menikahkan anak. Terus kemudian di Quran tadi dihubungkan dengan rezekinya. Ternyata memang di hadis Nabi itu ada 3 golongan yang akan dijamin rezekinya oleh Allah. Satu, orang yang nuntut ilmu, kemudian orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang nikah. Itu rezekinya ada dalam tanggungan Allah. Penasaran saya itu nyari, kenapa ini 3 golongan dijamin rezekinya oleh Allah? Apa betul begitu? Gitu, bertanya. Ternyata semuanya sampai pada kesimpulan persamaannya 3 golongan ini itu ternyata kalau benar niatnya, benar nuntut ilmu niatnya, benar juga berkeluarga niatnya benar, kemudian juga jihad fisabilillah benar niatnya, itu yang ditanggung oleh Allah kebutuhannya. Biasanya oleh Allah kalau yang ditanggung itu adalah kebutuhan atau keperluannya, bukan keinginannya ya. Sebab keinginan manusia itu nanti menyatu dengan nafsu biasanya. Jadi yang Allah jamin itu adalah kebutuhannya, maksudnya kebutuhannya. Ini yang perlu kita tekankan adalah ternyata 3 golongan yang dijamin Allah itu adalah karena niat ketiga golongan itu adalah benar ya, benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu diantara niat benarnya adalah untuk menghindari maksiat gitu. Jadi menyalurkan nafsu syahwat seperti yang Allah Subhanahu wa taala arahkan ya. Syahwat diarahkan ke pernikahan gitu. Meyakinkan yang belum nikah gitu ya, agar niatnya benar ya. Kalau niatnya tidak benar, itu biasanya rezekinya kurang baik. Rezekinya kurang baik biasanya kelihatan kalau tidak benar. Tapi kalau benar, insya Allah rezekinya itu ada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Yang pertama, sekali lagi mari kita bermasalah dengan nama kita, maksudnya bukan bermasalah begitu, tapi lebih mengenal apa arti dari nama kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Nanti barangkali di pertemuan pengajian berikutnya mungkin ada yang bertanya tentang namanya, dan pertanyakan bagaimana. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan manfaat. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk kebenaran, kebaikan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dan hikmah-hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat di Quran yang paling keras, termasuk paling keras ayat tentang keluarga. Disebut paling keras karena langsung disebut neraka kalau salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu langsung ada ujung ayatnya, itu ada urusan jaga dari api neraka. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari siksaan neraka. Alhamdulillah, urus keluarga salah bisa-bisa ke neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Anzilal barakata ala ahlina wa auladina wa dzurriyyatina ya Allah. Allahumma ij'alhum minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.